budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities. Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain. Don't forget to mingle, to mix. I think I know what this is going to be now. Everything. But let's see. Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want. Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay. This is shocking. United States of America. Excellent, Group D1. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1 Sementara for Canada, Kanada by dan the way. Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 meningkatkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdullitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
Indonesia Menyapa Siang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mendorong integrasi data perilaku pengemudi taksi guna menekan kecelakaan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengemudi taksi lewat pelatihan di Indonesia Safety Driving Center. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc harus diiringi dengan penguatan sistem serta tata kelola peradilan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 5 tahun 2026 terkait hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Wilayah Riau disebut sebagai salah satu jalur merah peredaran narkotika, terutama melalui jalur tikus perbatasan negara dengan Malaysia. Kepala Bagian Pengawasan Penyelidikan di Res Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar mengatakan, wilayah Riau menjadi pintu masuk jalur peredaran narkotika lintas Sumatera. 3 informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Wawancara Pro 3. Baik, kami hadirkan dialog interaktif ya. Seperti biasa Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kali ini kita akan berdialog bersama dengan Komisi Yudisial dengan topik KY dan tantangan integritas hakim. Dengan narasumber Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. H. Abdul Khair Ramadan SH MH. Pak Ketua, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak Khair? Alhamdulillah. Baik. Kelihatan lagi sibuk seleksi hakim nih ya? Ya, sudah selesai. Oh, sudah selesai? Hari kemarin. Oh, jadi finalnya kapan, Pak? 5 dan 6. Seksi kualitas kan 5 dan 6. Nanti berlanjut ya seleksi terkait kesehatan jasmani rohani. Ya. Ujungnya itu kan biasa wawancara. Wawancara ya. Ya. Nah, ini kebetulan Pak, seleksi hakim sedang berjalan. Sementara praktek transaksional di lembaga peradilan kan sedang menjadi perhatian dari publik. Cukup tajam ya perhatiannya Pak Khairnya. Sejauh mana kemudian KY ke depannya juga bisa memitigasi inilah. Paling tidak jangan sampai timbul kasus-kasus lain lagi seperti ini begitu Pak Khair. Ya, latar belakangnya Komisi Yudisial dilahirkan itu untuk menumbuh kembangkan kepercayaan publik dalam hal peradilan guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Problem utamanya yang paling signifikan itu adalah judicial corruption, praktek dan pelayanan transaksional. Oleh karenanya lembaga peradilan dianggap tidak fair, tidak imparsial. Nah, itu harus dirubah terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang tidak mungkin dilakukan secara internal tetapi juga oleh lembaga mandiri yang independen. Dia berlaku secara eksternal dan ini diwujudkan dengan hadirnya Komisi Yudisial. Itu yang paling prinsip. Sehingga dibuatlah suatu norma pengaturan terkait dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang pada prinsipnya memiliki 2 kewenangan. Yang pertama, seleksi rekrutmen calon hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi perilaku hakim ini, etika ini ya terkait dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi yang diawasi itu bukan lembaganya, yang diawasi itu adalah individu hakim. Itu. Jadi punya mandat konstitusional begitu ya Pak Khair? Karena Komisi Yudisial dibentuk dengan kekuatan konstitusi. Ya, kalau komisi-komisi yang lainnya tidak dalam ranah pembentukannya oleh konstitusi. Nah, Komisi Yudisial dia berada di pasal 24B. Setelah 24A tentang Mahkamah Agung, 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Pak Khair, sebenarnya celah-celah terjadinya praktek transaksional Pak di lembaga peradilan itu di mana sih Pak celah-celahnya Pak? Ya, kalau di pidana itu ada mens rea itu. Ada dolus, ada kesengajaan. Tentu penerapan hukum acara. Dan itu diwujudkan dalam bentuk putusan. Udah pasti itu. Jadi putusan hakim itu bukan kita melakukan
evaluasi menilai salah dan benarnya putusan itu. Karena ada azasnya. Res judicata pro haeretis habetur. Jadi putusan hakim itu harus dianggap benar sampai ada yang membatalkannya. Dalam hal ini putusan banding dan kasasi dan bahkan penilaian kembali. Tetapi Komisi Judisial bukan dalam ranah menilai putusannya, tetapi kalau dalam praktek persidangan ada ditemui praktek-praktek penyimpangan hukum acara dan demikian itu janggal dan demikian itu berhubungan dengan 10 dasar prinsip daripada hakim yang diatur dalam keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Judisial tentang KEPPH. Apa itu? Kode etik dan pedoman perilaku hakim. Misalkan tidak berlaku jujur, tidak adil, dan menyimpang dalam hal profesionalismenya dia dalam menerapkan hukum. Itu disebutkan tidak berdedasi tinggi. Nah, itu kan bagian daripada domain wilayah kewenangan Komisi Judisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi bukan hanya putusannya, perilaku hakim hakimnya terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang semuanya itu sudah terumuskan dalam keputusan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY tahun 2009 dan kemudian pada tahun 2012 ada itu peraturan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY panduan penegakan KEPPH. Nah, ini kan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kan, meskipun Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 5 ya Pak, tentang kesejahteraan hakim lah begitu kan masih ada tuh kasus hakim yang kena OTT lagi begitu seperti di Depok. Nah, itu bagaimana sih kayak melihat kok sejahteraannya sudah ditingkatkan, tapi masih ada kasus begitu, itu bagaimana Pak Khair melihat itu Pak? Bagi saya peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, penghasilan itu hal yang bagus yang diwujudkan oleh Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan dan tentu itu terkait untuk meningkatkan kinerja dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi di sisi lain pengawasan juga harus optimal. Pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilaku hakim itu tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi walaupun peningkatan itu ada diberikan kepada hakim guna meningkatkan kesejahteraannya agar memaksimalkan kinerjanya, tetap yang namanya pengawasan itu ada. Jadi dengan adanya kebijakan Presiden menaikkan pendapatan, menaikkan tunjangan dan segala macam, ya tentu kinerja juga harus tinggi kan. Harus tinggi. Di sisi lain juga pengawasan harus tetap karena itu adalah amanah dari konstitusi. Tapi dengan adanya masih kasus seperti itu ya Pak. Berarti kan ini kita kan sayangkan kesejahteraan tidak sejalan beriringan dengan integritas kalau begitu ya. Itu kan kembali ke moral. Itu kembali ke moral, kembali ke akhlak. Nah, moral akhlak ini kan kembali kepada personalnya individu-individunya, tetapi mudah-mudahan adalah kesadaran berpikir, bersikap, dan itu kan menyangkut dengan integritas. Integritas itu kan kejujuran, konsistensi, selain adanya kesatuan antara pikiran dan tindakan. Jadi kalau dia mengalami suatu peningkatan, seharusnya integritasnya tinggi. Ada kesadaran ke sana begitu ya Pak. Adalah itu kesadaran ke sana. Tapi kalau memang itu tidak, itu kembali ke akhlak, ke moral, ke etika dia. Nah, itu kan yang tidak dapat kita bayangkan. Nah, ini kembali ke karakter daripada orang tersebut dalam hal ini hakim tersebut. Bukan hanya hakim sebenarnya kan, yang lain juga. Gitu. Nah, Anda silakan bisa bergabung bersama kami. Ada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SIMA di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Nah, ini kan ada data juga nih yang mungkin kalau masyarakat baca juga sebenarnya memprihatinkan juga nih Pak Khair ya.
Apa di tuh? mana KY sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi begitu ya. Tapi kan hasil dari pengawasan KY katanya 75% itu rekomendasinya tidak bisa dilaksanakan. Itu kenapa itu, Pak? Saya tanya dulu, itu data dari mana? Data dari KY juga nih Pak Sukunya nih. Itu saya yang nyampaikan. Itu dari itu saya. kenapa itu Pak Ir? Saya dapatkan itu dari Biro Waskim. Saya minta. Oh, Jadi saya minta pertama data terkait dengan putusan KY yang tidak dapat ditindaklanjuti dari tahun 2000 sampai 2005. 75%. Akhirnya dari semenjak KY itu ada 2005 sampai 2025. Itu totalnya 75% dengan alasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Alasannya adalah klasik, teknis yudisial. Teknis yudisial. Maksudnya apa itu Pak, teknis yudisial? Tidak ada pengertian baku, tidak ada rumusan definisi teknis yudisial. Coba dicari undang-undang mana yang menyebutkan itu. Kan kita ini azasnya lex scripta, semuanya itu harus tertulis scripta. Lex stricta harus jelas. Tidak boleh multitafsir. Selain azas yang lain, tidak boleh berlaku surut dan lain-lainnya. Pengertian, bahasa, nomenklatur, istilah daripada teknis yudisial itu tidak ada. Ada disebut dalam rasio desidensi pertimbangan putusan nomor 5 tahun 2006. Nah, putusan itu hadir karena ada judicial review terkait undang-undang komisi yudisial oleh Mahkamah Agung saat itu. Nah, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi, awalnya permohonan yang disampaikan itu KY tidak dapat memeriksa Hakim Agung. Oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan KY berwenang untuk memeriksa Hakim Agung, tetapi tidak dapat memeriksa hakim pada Mahkamah Konstitusi. Itu kan putusan yang autoritatif. Nah, kita belum bicara ke sana. Tetapi istilah teknis yudisial itu disebutkan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikatakan dalam hal itu, residensi itu KY tidak sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka mekanisme check and balance system, KY sebagai auxiliary organ, KY sebagai supporting organ, bukan main organ. Ini memang pendekatannya mesti pendekatan akademik bagi saya. Tetapi kalau teknis yudisial yang disebutkan itu bagi saya itu tidak tepat, tidak pas. Karena istilah nomenklatur itu terkait dengan kewenangan ataupun beririsan dengan instansi lain dengan instansi lain dalam hal pengawasan dalam hal ini yudisial itu harus disebutkan dalam undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya tidak ada bagaimana? Dengan alasan teknis yudisial sebenarnya adalah penerapan hukum acara. Kalau penerapan hukum acara murni memang KY tidak dapat memeriksa. Anda tidak puas, jangan ke KY, jangan ke bawah, Anda banding. Dan seterusnya kasasi sampai PK. Itu teknisnya ya Pak? Itu yang dimaksud teknis yudisial hukum acara. Tetapi bagaimana kalau ada penyimpangan hukum acara? Misalkan dalam putusan itu yang tidak ada terungkap di persidangan, dibuat ada di pertimbangan hukum. Ini kan masalah etika. Minimal dia tidak berdedikasi, berdisiplin, dia tidak profesionalisme. Bahkan juga dia tidak adil, tidak jujur. Membuat ada dalam satu putusan yang sebenarnya tidak ada dalam fakta persidangan. Contoh, menambahkan keterangan saksi yang saksi tidak mengatakan atau mengurangkan keterangan saksi. Begitupun dalam keterangan ahli, ditambah atau dikurangi. Ini kan masalah etika, bukan masalah semata-mata penerapan hukum acara yang diistilahkan dengan teknis yudisial. Itu ada disebutkan dalam KIPPH itu. Nah, Anda silakan ya, Anda bisa bergabung sama kami. Kita sedang berbincang mengenai tantangan integritas hakim di Indonesia di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak, sekarang ini kan di hakim ya ada pengawas internal di MA, ada pengawas eksternal kan KY Pak. Nah, ini kan seperti ada dualisme nih. Sementara 75% rekomendasi KY kan kata Pak Khair tidak berjalan begitu ya. Nah, itu solusinya ini bagaimana itu Pak? Permasalahan itu ada antinomi, ada konflik norma. Sekarang kita lihat Undang-Undang 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Memang ada disebutkan dualisme itu. Kalau disebutkan di pasal 39 terkait dengan pelanggaran tingkah laku,
itu adalah kewenangan daripada Mahkamah Agung. Pasal 40 menyebutkan terkait dengan pelanggaran perilaku yang bersifat eksternal adalah kewenangan daripada Komisi Judisial. Ini kan tingkah laku dan perilaku sebenarnya sama. Kemudian disebutkan pasal berikutnya terkait dengan tingkah laku, perilaku antara KY dan EMA itu harus diatur dalam undang-undang. Sampai sekarang undang-undangnya belum ada itu yang mengatur. Tetapi secara implisit sebenarnya kewenangan pengawasan terkait tingkah laku, perilaku itu kan semua etik. Perilaku, tingkah laku kan etika, itu etik. Ya seharusnya itu menjadi domain wilayah KY. Seharusnya memang menunjuk kepada undang-undang KY. Tanpa perlu ada undang-undang spesifik yang mengatur dengan itu. Tapi disinilah ada suatu antinomi, ada pertentangan norma yang harus diselesaikan. Harus ada pembetulan remedinya. Baik, kita ke pendengar dulu ya, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat siang. Selamat siang, semoga wabarakatuh. Silakan, ada Pak Khair bersama saya Pak, Ketua KY. Ya, selamat siang Pak. Iya. Cara meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hakim setelah adanya kasus korupsi di lingkungan hakim itu gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ayer bisa dijawab Pak. Pendekatannya harus sistematik, holistik, komprehensif, dan itu semua bukan hanya semata-mata menjadi beban tanggung jawab Komisi Judisial. Tidak, Komisi Judisial ini hanya mengawasi. Dan oleh karena itu ada kewenangan untuk memeriksa hakim. Jadi bukan keseluruhan daripada aparat penegak hukum. Nah, di sini kenapa hakim yang harus diperiksa? Karena amanat konstitusinya menempatkan Komisi Judisial sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Ini perlu dipahami bagian yang mana. Memang Komisi Judisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Tidak, Komisi Judisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman itu MA dan MK. Tetapi Komisi Judisial menurut tafsir saya adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman. Melalui apa penyempurnaan itu? Melalui pengawasan. Pengawasannya terhadap siapa? Bukan terhadap sistemnya, bukan terhadap lembaga peradilannya. Personal hakim. Personal hakim. Sehingga kalau bicara itu maka personal hakim ini yang diperlukan independensi daripada hakim. Kalau kita bicara independensi peradilan, tentu banyak komponen yang terlibat. Ya, ada jaksa, ada pengacara, ada para pihak. Tapi kalau independensi hakim, dia baik, dia sesuai dengan norma yang diharapkan undang-undang, maka insya Allah independensi peradilan itu terwujud dengan independensi dia ketika dia memutus. Di sini kan tentu harus ada pemahaman mereka agar tidak membuat suatu putusan yang transaksional. Dia harus merdeka, independent. Dan kemerdekaan hakim, independensi hakim diwujudkan dari putusannya. Sehingga KY melakukan suatu pengawasan dan berakhir ujungnya pada hasil pleno. Kalau memang terbukti dia itu bersalah dalam hal pelanggaran KPPH, kami merekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Jadi putusan KY itu menurut undang-undang tidak bersifat final and binding, tidak self eksekutif, hanya berupa rekomendasi. Kalau dia melanggar sanksi ringan, sanksi berat, sanksi sedang, itu tergantung Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti. Kecuali dalam hal ada indikasi dia melakukan suatu tindakan yang berat, maka dilakukan suatu forum MKH. MKH itu ada perwakilan dari MA 3, KY 4. Nah, mereka melakukan putusan, membuat suatu putusan terkait dengan pelanggaran berat yang dilakukan. Dalam hal ini misalkan pemberhentian tidak dengan hormat dan sanksi berat yang lainnya. Jadi KY tidak bertanggung jawab sendiri, tidak. Ini permasalahan yang sangat signifikan, permasalahan yang perlu diselesaikan oleh beberapa instansi dan lembaga. Jadi di satu sisi KY hanya terhadap perilaku, etika hakim, tapi juga diharapkan komponen bekerjanya sistem peradilan itu bekerja.
dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ya. Nah, yang silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Break sebentar, Pak. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026. Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disuratkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kita sambung lagi ya Pak Hair ya. Anda silakan, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita sedang berbincang mengenai KY atau Komisi Yudisial dan Tantangan Integritas Hakim bersama dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH. Pak, ini kan ada rencana untuk merevisi kedua ya Pak, Undang-Undang KY begitu ya. Nah, harapan besar dari KY dan Pak Hair begitu ya agar posisi KY, rekomendasi KY juga makin kuat, itu apa sih Pak dari revisi ini? Ya, pertama dari paradigmanya dulu. Ya. Saya udah singgung tadi. Posisi KY itu sebagai apa? Ya. Memang di sini kalau disebutkan posisi KY sebagai lembaga mandiri negara, sebagaimana dimasukkan dalam pasal 24B terkait dengan kewenangan rekrutmen, mengusulkan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Iya, tetapi kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2006 itu, saya pribadi tidak puas. Iya. Karena kalau disebut penopang, lembaga penopang, penunjang dalam kekuasaan kehakiman, bagi saya tidak pas begitu ya Pak istilah itu ya. Karena KY itu ya sama-sama satu rumpun di bidang yudisial, yudikatif, sehingga dalam hal ini posisi KY selain rekrutmen adalah pengawasan, tentu yang namanya pengawasan harus diberikan tempat yang ideal. Namanya lembaga pengawas yang dibentuk oleh konstitusi. Dengan demikian kalau tidak ada pengawasan, kekuasaan kehakiman itu tidak sempurna, tidak mungkin terjadi. Sehingga pandangan
saya mengacu kepada kaidah fikih. Ma la yatibul wajibu illa fihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bersifat wajib, dia akan sempurna, membutuhkan sesuatu itu sesuatu yang lain, maka dihukumi dia adalah wajib. Illa bihi fahuwa wajib. Nah, Komisi Yudisial di sini illa fihi fahuwa wajib. Sesuatu kekuasaan kehakiman yang memang diwujudkan untuk merdeka, yang melahirkan hakim-hakim yang integral. Tapi dibutuhkan pengawasan. Pengawasan itu bersifat wajib. Dia sebagai penyempurna. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada KAI, tidak sempurna itu kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman adalah sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman. Nah, turunannya ya Komisi Yudisial harus diberikan tempat sesuai dengan tempatnya. Keadilan kan itu, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Keadilannya bagaimana? Pertama, menyangkut tentang pengawasan dan pemeriksaan. Produknya, hasilnya adalah sidang pleno. Putusan KAI seharusnya self executing, final and binding. Dalam hal apa? Dalam hal pelanggaran ringan, dalam hal pelanggaran berat. Kalau dalam hal pelanggaran ringan dan sedang itu harus bersifat final dan mengikat, kecuali dalam pelanggaran berat. Untuk itu ditunjuklah MKH sebagai suatu forum pembelaan diri bagi hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran berat, dan oleh karenanya dia akan disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi kalau dia sanksi ringan berupa teguran tertulis atau lisan, atau sanksi sedang berupa hakim nomor 6 bulannya, seharusnya ini final and binding. Tidak perlu melakukan putusan itu dimaksudkan sebagai rekomendasi. Nah, kita bisa lihat DKPP itu putusnya final and binding. Tambah lagi yang sekarang ini terkait dengan reformasi Polri, Kompolnas. Itu dimaksudkan nanti putusan Kompolnas juga langsung ditindaklanjuti oleh Kapolri. Nah, kok KAI tidak? Komisi Informasi Peradilannya juga langsung final and binding. Kenapa kami tidak? Nah, terus juga dalam hal harus ada kesamaan pikiran, paradigma antara KAI dan MA. Dibentuklah suatu badan pemeriksaan hakim terpadu. Dari hulu sampai hilir sama paradigmanya. Tidak lagi bersifat dualisme. Ada KAI, ada Bawas. Nah, kalau ada suatu forum yang bersifat terintegralistik, maka hasilnya pun diharapkan sama. Batas waktu, sistem mekanismenya itu berlaku sama. Nah, kemudian adalah juga menyangkut kadaluarsa. Kadaluarsa bagi kami ini terlalu pendek, 3 tahun. Seharusnya untuk perkara ringan, sanksi sedang dan sanksi berat itu harus berbeda dong. Masa kadaluarsanya. Dipidana kan beda. Terhadap 3 tahun ke bawah, 3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun ke atas, itu kadaluarsanya beda. Nah, begitupun di Undang-Undang KAI yang nanti harus ada batas kadaluarsa itu yang berbeda. Ya, kalau semakin berat, dia tentu kadaluarsanya juga lebih daripada 3 tahun. Misalkan sanksi ringan 3 tahun, sanksi sedangnya 6-7 tahun, sanksi beratnya 5 tahun. Jadi tidak sama semua 3 tahun. Itu terlalu pendek, Pak. Dan juga bagaimana KAI itu mampu untuk melakukan pemantauan. Pemantauan kalau sebatas hanya pemantauan normatif ya kurang memuaskan juga. Nah, sekarang pemantauan itu kan secara langsung ke pengadilan. Nah, bagaimana kalau pemantauan dalam hal banding, dalam hal kasasi, PK? Nah, ini harus dirumuskan lebih baik lagi. Karena di ruang tertutup itu ya, Pak? Ruang tertutup, bagaimana itu? Terus yang penting, tidak kalah penting, putusan KAI itu harus bersifat terbuka. Sekarang ini, kita ini putusan KAI itu tertutup dan bersifat rahasia. Nah, kalau di KPP itu terbuka. Kenapa KAI tidak terbuka? Sehingga kalau putusannya terbuka, akan tampil di publik dan akan menjadi deterrent efek minimal, ada sanksi moralnya di masyarakat, dan para hakim yang lain insya Allah
tidak melakukan hal yang sama karena kita akan mempublish. Kalau sekarang tidak boleh kita mempublish karena putusan itu adalah bersifat tertutup dan rahasia. Maksudnya seperti itulah. Jadi ada juga ranah daripada deterrent effect-nya terkait dengan fungsi-fungsi preventif. Gitu. Nah, jadi jika putusan KY ini bersifat final mengikatkan, ini kan sebagai salah satu langkah juga untuk menuju hakim yang punya integritas juga begitu ya, Pak Air ya, dan punya selain etika yang baik juga begitu perlu dirumuskan dari undang-undang, KY dapat memeriksa putusan. Dengan putusan itu, kalau memang benar-benar penerapan hukum acara murni, itu silahkan upaya hukum. Tapi kalau putusan itu bersinggungan dengan perilaku etika, pelanggaran etika, KY masuk di wilayah ini. Kalaupun ada indikasi dan potensi adanya tindak pidana lain, misalkan korupsi, apa yang lain-lain, diserahkan kepada aparat penegak hukum yang lain. Tapi kalau untuk etikanya tetap kita periksa. Jadi tidak dibatasi dengan istilah teknis judisial. Baik, nah ini ada sejumlah komentar lewat WhatsApp kita ya, silakan Hasifah. Ya, Zaini dan juga Pak Ketua, ini ada tanggapan dari para pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Ada Pak Teddy di Samarinda yang menyampaikan selamat siang Bung Zaini dan juga Pak Ketua. Saya Teddy di Samarinda. Komisi Yudisial itu mempunyai peran penting untuk menjaga integritas hakim agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Hakim harus benar-benar independen dan jujur dalam mengambil keputusan. Karena itu pengawasan dari Komisi Yudisial ini sangat amat dibutuhkan. Kemudian ada Mbak Fatma di Jakarta yang menyampaikan menurut saya keberadaan Komisi Yudisial ini dapat menjadi benteng moral bagi para hakim agar selalu menjaga etika dan tanggung jawab profesinya. Kalau integritas hakim terjaga, masyarakat akan lebih percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Demikian Zaini. Nah kalau dari komentar para pendengar tadi kan sebenarnya bisa ditariklah garis merah bahwa harapannya kan sangat besar nih ke KY Pak untuk menjaga para hakim ini punya integritas, etika dan moral begitu ya. Bagaimana dalam waktu dekat inilah bisa menjawab harapan masyarakat itu, Pak Air? Semuanya kan ini terakhirnya tas, integritas, profesionalitas, akuntabilitas, kualitas, integritas. Tetapi setidaknya hakim itu semua kembali kepada agama sebagai hukum yang dianut hukum yang bersifat otonom itu. Nah, pendekatan agama di sini menuju kepada akhlak, turunannya moral dan etika. Sepanjang dia juga mematuhi hukum positif, dia juga menjalankan perintah agama dengan baik, saya rasa dia tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hanya orang-orang yang tidak kuat imannya dan kemudian dia terpengaruh lingkungannya, kan rumusnya kan individu dan perbuatan plus lingkungan itu yang melahirkan dia punya kelakuan atau perbuatan. Nah, disinilah antara sikap perilaku dia sangat terhubungan dengan batin dia. Batin dia terhubung dengan pikiran dan keyakinannya dia. Jadi peranan agama itu sangat penting. Yang membentuk karakter seseorang. Sebagai benteng sebagai benteng. Kan kalau umat Islam kan itu sangat melekat gitu. Untuk menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah, kalau hal itu sudah terpatri dalam dirinya dan dia bisa menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik karena ada pengaruh yang tidak baik di lingkungannya, niscaya dia akan berhasil. Tetapi kan tidak bisa kita pungkiri adanya dominasi, adanya intervensi, adanya pengaruh yang membuat dia lain dari keyakinannya dia. Nah, disitulah peranan daripada pengawasan itu dilakukan. Sehingga pengawasan ini terkait dengan wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan. Nah, kalau menjaga kan ini fungsi preventif, kalau menegakkan represif. Yang paling penting adalah bagaimana membunyikan keterpaduan antara individu hakim dengan peradilan itu. Jadi independensi peradilan terkait dengan juga independensi hakim. Gitu. Jadi satu kesatuan lah.
yang pada akhirnya membentuk mewujudkan kekuasaan hakiman yang merdeka. Ya. Kalau dia tidak terpengaruh, dia tidak ada kepentingan yang dapat meruntuhkan integritasnya, itu sudah bagus. Ya. Jadi kata kunci hari ini, KAI dan tantangan integritas hakim ya sudah pas dan benar ini. Kejujuran itu nomor satu. Nomor satu ya. Iyalah. Baik. Ya selain kejujuran, amanah kan. Ya. Juga dia punya kepintaran, juga ada kepercayaan, dan juga harus mampu menyampaikan apa yang dia miliki kepada publik sehingga mempengaruhi publik agar bersikap baik. Yeah. Itu kan amanah sidik fatonah tablik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Yeah. Itu. Kita break sebentar ya Pak Air ya. Kilas Berita. Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa. Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik. Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir. Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Pak Air, kita lanjut lagi ya Pak Air ya. Pak, ini kan KAI juga perlu juga kan tangan-tangan sampai ke daerah, karena pengadilan itu kan ada juga di berbagai daerah ya Pak Air ya. Yeah. Nah, itu bagaimana sekarang ini Pak perkembangannya? Ya, kalau dari kami memang ada, bukan perwakilan. Ya. Disebut kantor penghubung KAI. Penghubung ya. Ya. Dari 38 provinsi kami baru ada 20 kantor penghubung. Satu kantor penghubung personilnya 5 orang. Tetapi permasalahannya adalah cakupan wilayah kerja kan tiap daerah berbeda. Ya. Ada yang luas, ada yang jauh, ada yang dekat. Sehingga permasalahannya adalah permasalahan kinerja daripada kantor penghubung. Kenapa permasalahan itu ada? Karena sangat minimalis anggarannya. Ya. Anggaran kami untuk kantor penghubung itu operasional itu cuma 3 juta rupiah, bukan 3 miliar, 3 juta rupiah per bulan. Per bulan. Kenapa? Karena itu adalah resultan dari anggaran KAI secara utuh 152 miliar setelah direktif Presiden 20%. Jadi ini berdampak kepada anggaran bagi kantor penghubung yang biaya operasionalnya 3 juta rupiah per bulan. Bagaimana untuk menghidupi organisasi di daerah itu? Kebutuhan sekretariat, ya wifi, listrik, dan lain-lainnya. Belum transportasi untuk melakukan pemantauan dan lain sebagainya. Selain fasilitas yang lainnya yang sangat terbatas. Hal itu akan berdampak bagi KAI yang memiliki kantor penghubung. Dan sebenarnya
tidak tepat juga disebut kantor penghubung, seharusnya kantor perwakilan. Kantor perwakilan ya. Seharusnya, tapi itulah yang akan kita perjuangkan dalam revisi kedua undang-undang. Lebih kuat ya Pak kalau istilahnya perwakilan. Kalau gitu perwakilan lebih memadai lah penamaan perwakilan itu. Kalau kantor penghubung kan adanya seperti tidak ada. Ya. Itu kan sama dengan kaidah ungkapan wujuduhu kadamihi, adanya seperti ketiadaannya. Iya seperti juga kaya ini. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Dan bagaimana meningkatkan partisipasi publik di daerah. Nah, bagaimana di sini kita harus kolaborasi dengan civil society, dengan masyarakat yang mengalami, yang melihat secara langsung atau memiliki informasi yang kuat dalam hal adanya dugaan pelanggaran KIPPH untuk disampaikan ke daerah dan selanjutnya kepada kami di KI pusat. Nah ini kan membutuhkan juga pengetahuan, skill, SDM, tetapi kan juga harus ada sarana prasarana dan itu menunjuk kepada anggaran. Nah ini yang belum maksimal, sangat minimalis 3 juta rupiah sebulan. Nah, oke kalau begitu ini kan memang partisipasi masyarakat sangat diperlukan ya kalau begitu sangat Pak Hair ya. Apa ya mungkin bisa Pak Hair sampaikan ke masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi menjaga marwah lembaga peradilan, Pak? Ya, memang harus ada medianya. Seperti sekarang kita seperti di dialog di RRI yang kita banggakan di Pro 3. Ya harus itu. Kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan civil society, dan juga adalah bagaimana peran masyarakat untuk berpartisipasi. Kita sudah ada, kita menyediakan suatu pelaporan, apakah by email, by surat, atau datang langsung. Sepanjang memang pelapor itu akan dapat kita verifikasi nanti. Tentu kan harus diverifikasi semua laporan itu. Tetapi laporan yang dimaksud tentu harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau memang ada dugaan pelanggaran KIPPH dalam berjalannya penyelenggaraan peradilan di pengadilan, nah itu kami siap menerima dan akan kami tidak lanjuti. Selain juga pemantauan, permintaan pemantauan dan laporan terkait adanya berbagai hal yang mengindikasikan pelanggaran KIPPH saat berlangsungnya persidangan dan sampai akhirnya adalah terbitnya putusan. Misalkan apa yang disampaikan, dibacakan tidak sesuai dengan suratnya, tidak sesuai dengan fisik putusannya. Itu pelanggaran KIPPH. Atau sebagaimana adanya pengurangan, penambahan keterangan saksi atau ahli, atau tidak adanya alat bukti dibuat ada, atau sebaliknya, itu dapat menjadi domain daripada kami untuk melakukan pemeriksaan. Nah itu kan perlu ada sosialisasi terus-menerus ya kepada masyarakat, dan masyarakat dapat mengakses kepada website Komisi Yudisial. Dan itu juga butuh dukungan anggaran begitu ya. Semuanya lagi-lagi sarana dan prasarana, selain struktur, selain substansi, selain kultur, 2P, dua hal, sarana, prasarana, sapras. Baik kalau begitu. Pak Hair, sayang sekali waktu terbatas, sebenarnya tidak cukup waktu untuk membicarakan soal integritas hakim ini 1 jam nih Pak Hair. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini Pak Hair. Terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini Pak. Selamat siang Pak Hair. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Haji Abdul Hair Ramadan SH.MH. Nanti kami hadirkan kembali ya dialog khusus antara RRI Pro 3 dengan Komisi Yudisial. Wawancara Pro 3.